Hai, kembali lagi dengan saya Ria di channel Art Book Demir. Kali ini saya mau coba bikin vlog masakan Turki. Nah, ini udah ada buku resep panduannya. Buku resep ini sebenarnya kado ulang tahun dari temannya Getuk, suami saya. Kata temannya ini kado buat suami saya, biar saya bisa masakin suami saya makanan Turki. Karena buku resep ini juga dalam bahasa Inggris, jadi secara nggak langsung pun ini kado buat saya juga, hehe. Oke, jadi hari ini saya pilih resep untuk bikin kofte atau meatball Turki. Kalau kamu pernah makan meatball di IKEA, mirip deh kayak gitu. Nah, ini resepnya nih. Tapi ya kira-kira resepnya kayak gini, tapi saya lebih prefer bikin ala saya dengan sedikit saya ganti-ganti. Oke, kita langsung coba masak aja ya. Oke, yang pertama ini ada air. Kita basahin rotinya dulu. Nah, ambilnya bagian dalam rotinya aja ya. Kulitnya nggak usah dimasukin. Jadi yang putih-putih aja nih rotinya. Banyak-banyak deh. Roti banyak. Nah, ini daging cincangnya. Di resep kan 1,5 kilo. Aku pakai 360 aja cukup. Selanjutnya bawang bombay. Kita parut. Nah, kalau buat yang ahli nyincang bisa juga dicincang. Kalau saya nggak pinter cincang, jadinya pakai parut aja. Parut. Terus parut. Oke, udah selesai. Nah, ini bawang putih. Parut juga. Nah, ini saya nggak pinter nyincang, makanya saya parut aja. Lebih gampang sih sebenarnya kalau parut. Hati-hati aja keparut tangan sendiri. Nah, selanjutnya masukin bubuk cumin atau jinten ya. Terus oregano. Nah, ini oregano sini kayak begini, fresh, jadinya harus kucuk-kucuk dulu. Oke, beres. Bubuk paprika. Nah, ini semaunya aja sih, seberapa banyaknya. Nah, ini aku demen banget nih pakai daun-daunan. Ada parsley sama daun ender atau dill ya kalau kita. Nah, kalau mamanya Getuk biasanya pakai 2 daun ini. Kalau di resep kan ini cuma pakai parsley aja. Kalau aku sukanya si ender ini juga masuk karena ini daunnya enak gitu, lembut. BTW kalau mamanya Getuk motong ya pakai pisau, nggak pakai gunting kayak gua gitu. Kita potong parsleynya. Tuh, motong aja gue sulit kan. Set. Gak apa-apa, yang penting kita masak kan, jadi makanannya. Aduh, gunting aja gue sulit banget. Terus masukin lada secukupnya aja, sesuka kalian. Terus garam. Nah, ini ternyata garamnya gue kemarin kurang, bisa banyakan jadinya. Nah, cabai bubuk ini gue optional aja sih sebenarnya. Semua sih sebenarnya, apa aja yang kamu masukin boleh. Nah, terus masukin roti basah yang tadi kita udah buat ya. Dimasukin terus banyak lagi semuanya. Campur semuanya. Banyak. Ada hijau-hijaunya, cantik kan? Banyak. Habis itu kita bentuk meatballnya kayak bikin bakso aja gitu. Habis itu dibuletin, habis itu kita gepengin. Ini gue juga masih baru ya, jadi belum ahli. Gepeng tuh supaya cepat matang sebenarnya. Terus kemarin gue lihat di TV katanya dibolongin tengahnya biar matangnya merata. Biasanya soalnya bagian tengahnya tuh suka nggak matang. Jadinya trik untuk matang rata adalah bolongin di tengahnya. Begitu katanya kawan-kawan. Walaupun hasilnya kayak donat ya. Donat tapi bukan donat. Nah, kayak gitu deh kira-kira proses buletin.
Nah ini dagingnya. Nah kalau getuk bilang kebanyakan sayur, tapi ya nggak apa-apa. Dimasak juga, dimakan nggak enak kok, nggak susah bentukannya. Nah untuk side dish-nya, ntar kita mau masak bareng terong sama kentang. Karena mertua kemarin juga bilang pakai terong sama kentang masaknya, jadi langsung aja masukin semua ke oven. Nah gue pengen nyoba nih, jadi nggak ya. Kita kupas kentangnya juga seperti biasa aja, cuma tadi terongnya kan emang kupasnya belang-belang gitu tuh, itu emang ala Turki, entah maksudnya gimana, kenapa kayak begitu, lebih cepat mateng kah gimana nggak tahu deh. Kita potong terong, kentangnya ya terserah mau potong kayak gimana. Nah ini gue bagian salahnya, harusnya itu dikasih air lagi, terus dicampur sama salsa atau pasta tomatnya Turki. Ini gue cuma minyakkan doang, langsung naro kentang semuanya. Hasil ya gitu deh. Ntar lihat ya hasilnya bagaimana. Oke, terongnya kita taruh. Kasih garam lagi, garam. Lada juga kita kasih. Minyakin lagi, Bo. Ini harusnya kasih air ya. Salah. Anyway, ini kita taruh si meatballnya atau si kofte. Taruh di atasnya, jadinya sebenarnya harusnya masaknya enak, jadi rasa kentang dan terongnya pun rasa daging. Sudah mulai menggelora, menggugah selera. Udah kita masukin oven, ovennya kita panasin 180 derajat kira-kira 30 menit lah. Nah ini hasil setelah 15 menit kayak apa ya. Nah daging udah sesuai harapan nih kawan-kawan. Tapi kentang dan terongnya jujur belum terlalu masak seperti yang diharapkan. Jadi masukin lagi deh ke oven. Lanjut dipanggang lagi. Nah aku juga biasanya kalau bikin ini daging enaknya bareng sama tumis bayam. Buatnya ya tumis aja sih biasa. Pakai minyak, ini aku pakai olive oil. Minyak apa aja boleh. Bawang putih. Goreng sampai dia agak berubah coklat. Enaknya ngeliatnya ya, digoreng, suara juga nyaring. Nah ini aku pakai cabai. Cabai di sini ada juga yang nggak pedes. Awalnya kayak nggak ngerti why eating cabai tapi nggak pedes gitu kan. Ini tomat masukin lagi. Soalnya buat mereka yang penting dapat vitamin C dari si cabai itu. Jadi bukannya pedes enggaknya, masalah pedes enggaknya tuh urusan belakangan. Yang penting dapat vitaminnya dulu. Kalau nggak suka cabai pedes ya udah makannya yang nggak pedes. Nah ini aku kasih air dikit sih sejujurnya. Udah aku kasih air jadi agak ada berair-air bumbu saus gitu. Masukin deh bayamnya. Ini bayamnya agak beda ya dari bayam Indonesia. Bayam Turki bentukannya kayak gini. Kalau nggak salah inget mirip juga sama bayam yang di Korea. Kita aduk-aduk. Kasih garam lagi. Kasih lada lagi. Aku paling suka tuh kalau masak cuma pakai garam sama lada aja udah cukup. Nggak perlu yang lain-lain rasanya. Alami aja. Karena sebenarnya gue masakan ya udah nggak terlalu ribet, yang simple yang alami lebih bagus. Selesai deh kakak, udah dimasak. Oke, kita balik lagi ke daging. Nah dagingnya udah mateng nih kawan-kawan, suami juga udah bilang ini udah mateng, nggak boleh dimasak lagi. Tapi kentang sama si terong masih belum sesuai selera.
karena mungkin kesalahan, harusnya masukin air sekalian jadi lebih cepet moist, lebih cepet lembek si kentang dan si terongnya. Ya, belajar dari kesalahan. Oke, ini koftenya udah jadi, Turkish meatball. Lezat nggak liatnya? Oke, enak banget ya. Nah, ini terongnya kita masak lagi. Sebetulnya enak banget nih bumbunya, kawan-kawan. Kita masukin lagi aja ke panci, karena kalau oven kelamaan lagi udah lapar nih kita. Udah waktunya makan. Langsung di wajan biar cepat. Kita masukin semuanya. Kita oseng-oseng lagi di panci. Kita kasih garam lagi karena ternyata pas cobain kurang garam. Kalau di Turki masak kurang garam nggak terlalu masalah. Kalau di Indonesia kan kayak kalau masak kurang garam gitu, terus orang lain masukin garam lagi setelah kita masak tuh kayaknya ofensif banget ya. Kalau di sini nggak, tambahin garam lagi kah, lu mau tambahin cabai kah, ya udah tambahin aja sendiri. Nggak ada sakit hati karena masakanku kurang garam gitu, nggak ada. Kita masukin lagi koftenya biar anget ya, makanya biar panas-panas sekalian bareng sama si kentang dan terongnya. Udah deh, selesai. Ini udah mulai matang, udah panas lagi. Kentangnya juga udah lembut. Kita taruh si dagingnya. Tuh dagingnya kayak gitu. Ada bolong tengah dikit. Kayak donat. Nah, terus kita masukin terong dan kentangnya. Terus sama sayurannya deh. Ini bayam yang tadi kita tumis. Maaf, ini hiasnya nggak terlalu pinter ya. Vlog pertama masak-masak. Semoga nanti lebih baik lagi. Jadi dimaklumi ya. Oke, ini dia kofte atau meatball ala Turki. Ala Ria sih sebenarnya. Ya, boleh dicoba kalau mau coba. Silakan dicoba. Kalau udah dicoba boleh di komen ya, kasih tahu saya enak atau nggak bikinnya. Mungkin lebih enak bikin dari saya. Segitu aja. Terima kasih sudah nonton.